Akhirnya udah selesai. Nah malam harinya kita udah mulai tuh bisa menyentuh ya, memegangkan gitu kan segala macam. Kita belanja pertama kali ke Mandiraja kan itu kan. Nah disitulah the best moment yang nggak pernah saya lupakan. Malam pertama kan harusnya itu kan ke hotel. Kalau enggak itu malam pertama bocor di tengah kuburan. Iya kan? Motornya mogok tepat di depan makam tua yang Iya, sangat besar besar, ya. di tengah sawah tidak ada rumah. Ya Allah, itu Itu malam Masya. pertama. Ini bocor sampai kita nyari tambal ban. Iya, jadi Jam gimana gitu hampir ya, jam 9 agak-agak ini. lama. Hampir jam 9. Sampai dicari cara ibu saya, pengantinnya Ternyata di kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, selamat datang di Couple Talk. Asik. Dan masih bersama saya Cahyo di Radio Arma 11. Itulah sejarah kami berdua bertemu. Tapi sebelum membahas itu semuanya, kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman YN TV yang memberi kesempatan pada kita untuk duduk di sini. Karena tidak semua orang duduk di sini. Kenapa? Karena ada duduk di sana juga. Hari ini kita diminta untuk sharing, untuk ngobrol. Saya bersama istri saya, dia tercinta. Sekarang ini lagi 6 bulan ya, lagi 6 bulan. 6,5 ya. Mau 7. mau 8. Oh, mau 8. Maksud saya. Namanya juga laki-laki gitu kan. Ini minta doanya kemarin USG cewek ya. Kemarin USG cewek, anak saya yang di sana. Cewek juga, anak pertama itu cowok. Saya Cahyo. Sering dipanggil Abi Om Cahyo. Jadi anak saya itu kalau ditanya, "Abimu namanya siapa?" Abi Om Cahyo. Ini istri saya namanya Lili, kayak bunga lili. Lili Witrianingsih. Apa sih maknanya, Mi? Maknanya apa sih? Lili Witrianingsih. Lili itu malam ya? Laili ya? Tadinya itu kan namanya katanya Laili. Laili Witirianingsih. Jadi malam witir. Oh, malam. Kata bapak itu biar saya rajin sholat witir. Kalau sholat witir itu kan biasanya penutup sholat Tahajud. malam. Biar saya jadi anak yang rajin sholat malam hingga witir. Katanya gitu. Tapi ternyata di akte beda. Lili. Nah, Lili mungkin lebih kekinian gitu ya. Laili. Lili itu mungkin lebih kekinian. Lili bukan merek sandal ya. Kan ada sandal Lili. Sandal Lili Swallow ya. Kita berdua ini termasuk pertemuan sebelum nikah itu kayaknya misteri menurut saya. Karena saya tidak nyangka ternyata yang di Allah pertemukan pada saya itu adalah orang yang malah sudah saya sering ketemu di training ya. Iya, sama di radio. Sama di radio. Jadi kita berdua itu kebetulan Host. saya itu host di radio Arma 11, radio dangdut kayak gitu ya. Dulu ada radio dangdut. Cuman ada satu season yang di situ bahas soalan kajian gitu. Itu brandnya itu radio dangdut. Tapi ada waktu di mana itu ada siaran kajian. Nah, saya itu adalah hostnya Ustadz, namanya Ustadz Beilas Priana ya. Itu termasuk, itu adalah mak comblang kami. Nah, sementara istri saya, Lili ini adalah hostnya istrinya Ustadz B. Namanya Ibu Uyun ya. Kita manggilnya Ibu Uyun ya. Bu Septa ya. Gitu. Jadi Ustadzah Uyun sama Ustadz B itu mereka suami istri. Anaknya berapa sih? Banyak banget ya. Berapa sih? 7 atau 8 ya. Banyak lah. Pokoknya banyak banget lah gitu ya. Nah, mereka, jadi saya pendampingnya suaminya, istri saya, hostnya istrinya. Nah, gitu. Nah, suatu ketika saya ada keinginan untuk menikah gitu loh. Nah, tiba-tiba kemudian saya ke rumah Pak B, kemudian menyampaikan keinginan saya. Nah, saya sampaikan sudah ada calon belum? Belum. Awalnya tuh saya mencoba untuk memilah-memilih asing. Ini kayaknya pas ini kayak gitu ya. Sudah ada dulu, tapi sebelum dapat beliau itu nggak apa-apa ini ya, moga-moga hatinya tetap tabah ya.
Saya nggak kenal sama dia, tapi saya tuh pengen nikah sama dia. Ternyata itu yang menjadikan eh, tamparan bagi saya pribadi oleh Stad B bahwa kalau menikah kemudian sudah ada calonnya, tapi kita belum belum mempersiapkan diri, itu sebenarnya bukan untuk nikah. Ini hanya untuk memiliki dirinya. Nah dari situ kemudian kayak ditampar-tampar lah gitu ya. Pada akhirnya saya benar-benar kayak hilang, rasa pengen menikah itu hilang. Jadi udah nggak mau lagi. Kenapa? Saya salah gitu loh. Dan akhirnya kemudian persiapan bla bla 3 sampai 4 bulan baru saya memahami oh ini yang diperlukan. Dan ternyata bukan finansial. Tapi mental. Nah, ketika saya ngomong ke beliau, saya pengen nikah. Sudah ada calon belum? Belum. Nah, ini yang namanya keinginan yang benar itu begini. Memang belum ada calonnya. Dan beliau bilang, saya minta dicarikan calon yang Bapak tahu sendiri kriteria saya, yang salihah, yang anak orang kaya, anak tokoh, gitu, cantik, gitu ya. Dan ternyata saya dapatkan beneran ya. Gitu. Dan pakainya kalau nggak salah hari apa ya? Hari Rabu ya? Hari Senin. Rabu itu Senin. Apanya? Ketemunya. Ketemu apanya? Oh, Di rumahnya ketemunya Bu Uyun. hari Rabu. Hari Rabu. Tapi Bu Uyun menyampaikan hari Senin. Ya, pas 3 hari. Jadi waktu itu sih Bu Uyun, jadi kan memang kita kan sudah biasa ketemu sebenarnya, tapi ya nggak ada apa-apa kayak. Dan yang paling sering di radio. Saya ngisi training, istri saya itu pendamping. Saya fasilitator. Fasilitator. Nah, gitu. kan Tapi ya biasa. Nggak ada apa-apa. Kalau di radio itu memang salah satunya tadi kan, kalau saya nge-host beberapa ustadzah ya, nah gitu. Jadi kita sering meeting, itu udah biasa gitu. Nah terus habis itu suatu hari di bulan Januari. Oh iya dong. Tanggal berapa Bi? Coba ya Bi ya. Hari Senin. Senin. Ngasih tahunya Senin. Istrinya Pak gurunya ini menyampaikan ke saya, katanya Lili ada yang mau menghitbah gitu. Mau ta'aruf. Ada yang mau hitbah, mau ta'aruf. Tapi saya bilangnya gini, oke gitu. Jadi ceritanya saya itu ingin memastikan apakah saya itu memang benar-benar siap sudah menikah secara objektif atau belum. Karena kebetulan tepat di Desember saya baru putus khitbah gitu ya, jadi dengan orang. Sehingga suasana itu kan membuat saya itu harus memastikan ketika ada laki-laki yang datang, maka itu saya terima harus benar-benar secara objektif bukan subjektif. Maka pada saat itu saya ingat, saya bilang, oh gitu ya Bu. Kalau gitu ibu jangan kasih tahu orangnya itu siapa. Saya kasih waktu 3 hari untuk berpikir dan berdoa sama Allah. Saya tuh benar-benar sudah siap atau belum. Karena kalau saya atau mungkin saya itu tahu orangnya, nanti kan jadi subjektif gitu loh. Objektif kan? Objektif Bapak. Nah, objektif. Dan benar, Senin, Selasa, Rabu, saya tidak pernah mengira kalau abinya yang menghitbah. Saya juga tidak mengira juga. Nggak ngira gitu. Jadi saya mengiranya ikhwan yang lain gitu melalui si ibu ini gitu ya. Nah tapi dan itu berarti Senin, Selasa, Rabu saya minta, Bu saya minta waktu 3 kali syarat istikharah. Berarti tiga hari itu. Nah tepat di hari Rabu Bapak ini telepon. Bapak ini telepon. Dan saya ingat banget, saya tuh mau berangkat pelatihan guru TPA. Bapak ini telepon, terus saya ingat saya waktu itu tanya, sudah ketemu sama Bu Uyun belum gitu. Loh, emang kenapa gitu? Bu Uyun udah cerita tentang yang khitbah. Waktu itu saya bilang, loh kok situ tahu kalau Bu Uyun menyampaikan ada yang menghitbah saya. Nah, dari itulah terus si bapak ini bilang, itu saya. Ya. Terus habis itu karena saya panitianya itu. Hitbah pakai panitia. Di hari Rabunya itu saya langsung habis dari pelatihan langsung saya ketemu dengan ibu tadi gitu ya. Saya tanya, Bu, Mas Cahyo itu orangnya kayak apa? Karena saya nggak ngerti. Saya hanya kenal sebagai teman host satu radio di
di training gitu. Saya nggak ngerti, coba Ibu kan tahu karena kan di kantor kan, di kantornya Iya, beliau kerjanya jadi istrinya Ustazah Uyun tadi itu direktur. istrinya suaminya itu adalah guru ngaji saya, kemudian direktur saya juga, tempat kerja juga. Nah, itu. Jadi kenal luar dalam. Jadi ya saya tanya dulu sebelum memastikan. Nah, pada saat itu hari Rabu, terus kita ketemu hari Kamis, Abi. Rabu, Abi tahu Rabu ya. Rabu Malam Kamis itu. Rabu apa Kamis? Rabu. Kenapa jadi? Nah ini mulai konflik ini. Ya, Rabu. Iya benar-benar. Habis. Paginya, siangnya ketemu sama Bu Yun, saya tanya-tanya, sempet tanya lah, ngobrol 1 jam tentang sosok si bapak ini. Terus habis itu sorenya kita ketemu jam 4. Nah itulah, terus di situ dengan gaya pertanyaan yang sangat bingung untuk menjawabnya. Tuh dia tanya gini kalau gimana Mbak Lili? Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak kok kayaknya kebangetan katanya gitu. Iya, jadi ketika itu memang dipertemukan di sore hari di rumahnya Ustadzah dan Ustadz tadi gitu ya. Kemudian kita ngobrol, pakai CV nggak sih kita? Enggak, kita nggak pakai CV. Jadi benar-benar ya memang karena sudah kerentak, kalau dalam bahasa itu kerentak-kerentak itu keinginan yang kuat atau azam. Ya udahlah bismillah gitu loh. Pada akhirnya tiba loh ini Mbak Lili kan ini. Yang sering memfasilitasi teman-teman kalau saya ngisi training, dia fasilitatornya, dia juga host juga. Pada akhirnya kemudian ngobrol dan nggak lama, cuman saya agak maksa ketika itu untuk menjawab ya gitu ya. Jadi diterima atau tidak itu agak maksa. Jadi minta waktu kalau nggak salah 3 minggu atau 1 bulan, 3 minggu kalau nggak salah. Kemudian tak bilang kelamaan gitu loh. Kemudian habis itu 2 minggu tetap kelamaan, akhirnya 1 minggu. Maka Rabu berikutnya itu kemudian ketemu lagi dan akhirnya ada jawaban ya. Dan sebelum dijawab aku sudah pede gitu loh. Karena kakak iparnya adalah teman saya. Jadi Abah Tindio itu kakak saya yang punya Pondok Panatagama itu. Itu kakak saya dan saya sering aktif sama beliau dan menurut saya pribadi ya kayak ya lancar-lancar aja. Nggak ada udah pokoknya setelah udah kemudian prepare semuanya dan saya tahu kalau beliau ini orang Jawa, saja orang Jawa, walaupun itu bukan menjadi pertimbangannya. Nah, ketika apa yang saya lakukan? Nah, lagi-lagi ini menurut saya step yang bisa dijadikan inspirasi. Saya kemudian ke orang tua saya. Karena sejak awal dulu ketika saya dengan ibu saya bilang, Bu, kalau nanti saya menikah, ibu mau menantu yang kayak apa gitu. Saya libatkan itu, kemudian saya cari gitu loh. Cuman saya merahasiakan waktunya. Ibu nggak tahu gitu loh. Pokoknya yang penting besok kalau nikah, kamu dapat yang ini, yang terutama yang sayang sama adik. Karena adik saya yang terakhir itu kan DS ya, Down syndrome gitu loh. Nah itu salah satu syarat yang kemudian ibu ajukan gitu loh. Nah pada akhirnya kemudian alhamdulillah ketika ada jawaban ya itu beberapa hari kemudian saya pulang. Saya membawa foto 3 orang nisa yang biasanya menjadi fasilitator di training. Saya bawa ada foto itu di HP itu. Bu, ini ada 3 muslimah. Kalau ibu kalau misalnya saya nanti nikah, ibu pilih yang mana? Dan amazingnya bener-bener ini tanpa rekayasa, ibu itu menunjuk Lili. Ini nak kayaknya pas. Langsung, amazing sekali. Nggak tahu ini sudah saya ceritakan atau belum. Tapi bener, wallahi. Jadi bener ibu itu nunjuk. Ibu milih yang ini. Dan bener, padahal itu sudah khitbah. Itu langsung kayak, inilah ridho, inilah jawaban, inilah spirit yang kemudian membuat saya jauh lebih semangat. Dan pada akhirnya setelah persiapan bla bla bla, kita juga sempat ketemu kan sebelum nikah itu, kita sempat ketemu beberapa di rumahnya ustazah juga. Jadi kalau namanya juga sudah khitbah, maka harus ada prepare, itu sering ketemu di. Biasanya kalau ketemu kan di rumah kakak saya. Ya, atau di rumah kakak. Ya, jadi kalau mau ketemu biasanya telepon, saya mau ngobrol gitu ya. Itu biasanya
saya langsung bilang, "Ntar janjian dulu sama kakak saya, ada nggak di rumah?" gitu, biasanya gitu. Dan ya biasa, saya pun juga waktu itu ketika hitbah saya bilang iya, saya langsung bilang sama abinya, setelah ini ketemu dengan wali saya yang ada di Jogja ya, itu kakak saya. Terus habis itu setelah itu persiapkan ketemu dengan ibu saya Iya. sebelum membawa orang tua ya, sebelum Iya. bawa orang tuanya. Terus pakai adegan kesasar juga lah ke kampung saya. Luar Iya. biasa. Karena Nah, kan itu. di Banjarnegara namanya Merden ya. Jadi, wow, itu kalau dengan Konoha sebelahnya gitu. Jadi masuk gitu, tersasar di ini negeri kayaknya di negara api gitu loh. Ketika kesasar nah, dan saya masih ingat, jadi keberanian saya gitu ya, wasik keberanian. Itu saya bareng teman saya saat Aruman. Nah ya, itu pakai motor Thunder. Saya di depan pakai jas, pakai baju putih. Bukan nggak pakai jaket. Nggak pakai jaket, tapi cuma pakai jas. Kan kebuka sampai di rumah Lili itu hitam semua kan. Ada apa namanya truk segala macam hitam semua. Sampai di sana, kemudian dah ketemu sama ibu. Ya saya utarakan. Saya dulu backgroundnya ini. Itu seandainya ada lagu Kitaro dia, ada lagu Koi itu kayak training. Saya dulu tuh tukang siomay gitu. Kemudian ini saya kerja di sini bla bla bla. Ya Iya. kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak kebangetan. Mesti itu yang saya pakai itu. Iya, ke ibu saya juga begitu. Iya. Ke ibu juga begitu. Bu, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak kebangetan. Mungkin itulah yang membuat ibu ketawa dan akhirnya mengiyakan. Mesake, kasihan. Mesake gitu. Udah Itu. kesasar lagi. Itu jadi saya sampaikan itu, tapi alhamdulillah sepenuhnya beliau menyampaikan sepenuhnya diserahkan ke anaknya bagaimana. Kemudian mungkin Lili juga sudah menyampaikan bahwa kakaknya juga udah memberi pertimbangan banyak. Hari Minggu ya waktu ya. Hari Minggu. Jadi hari Sabtu saya ujian pendadaran, terus saya langsung pulang. Ba'dam sholat maghrib berjamaah sama ibu, saya bilang, "Bu, besok ada teman saya mau ke sini. Mau ngapain?" Ya nggak tahu, pokoknya nanti terserah. Pokoknya terserah deh, 2 orang mau ke sini. Nah, mau silaturahim sama ibu. Terus nanti terserah ibu maunya gimana. Karena memang ibu saya itu kan bilangnya itu kamu boleh nikah 1,5 tahun selesai lulus kuliah. Biar kerja dulu. Tapi waktu itu memang saya sudah sudah mulai ikut-ikut kampus gitu loh ya, untuk nyoba nyari pengalaman gitu. Nah, jadi saya memang sebenarnya antara yakin dan tidak yakin ibu saya itu nerima, karena kan saya baru lulus hari itu, baru pendadaran belum wisuda gitu. Nah, jadi antara yakin dan tidak yakin, tapi ya saya pasrahkan sama Allah, dan ternyata ibu saya oke, saya juga nggak ngerti gitu loh kenapa begitu. Itulah yang mungkin gitu. yang Ketika namanya itu kalau saya jodoh ya. Coba untuk menghipnotis ya gitu ya. Wahai ibu, tatap mata saya, NLP ya. Ya udah habis itu Gitu. terus tinggal, tapi ibu saya bilang nunggu sampai saya wisuda. Ya selesai, kan itu baru pendadaran, selesaikan wisuda dan sebagainya ya di tahun itu juga gitu Dan ya. saya wisuda pun juga nggak tahu, maksudnya tuh nggak kesana, enggak ya loh, ya urusan dia gitu loh gitu. Ya kan belum nikah. Belum nikah. Iya. Urusan dia kan sekarang kan banyak ya belum wisuda ini Iya. terus kita apa namanya mereka ketemu di wisuda foto-foto ujungnya nggak nikah gitu ya. Menjaga jodoh orang lain gitu kan. Nah, Kalau dulu bener saya nggak ingat apa namanya bagaimana wisudanya, ya urusan dia gitu. pokoknya ya itu Itu proses ketemuannya, terus habis tahun itu ya berarti ya jarak dari hitbah sama enggak nyampe 6 ya enggaknya ya Enggak kan lah. ketemunya Januari. Terus nikahnya tanggal Desember. 22 Desember. Iya. Pas hari ibu. Dan menurut saya itu kepanjangan. Tapi memang ketika itu apa ya? Karena aktivitas kita itu sibuk, padat, itu cepet banget rasanya. Saya di kantor, saya ke mana segala macam. Dan karena memang harus nunggu wisuda. Harus nunggu wisuda juga. Dan tapi ya kita interaksinya tetap dipantau gitu ya. Jadi nggak sembarangan asal berduaan ngedate, ngafe walaupun sudah hitbah, nggak banget gitu kan ya. Nah, jadi seandainya misalnya kayak dulu
abinya itu mau minta foto untuk pernikahan, itu ya saya tidak akan sendiri mesti ketemuannya. Saya pasti dengan teman gitu ya untuk hanya memberikan foto itu. Jadi tidak pernah bertemu berdua terus habis itu ngobrol, lagi zaman kayak sekarang ya, ngafe gitu ya, keluar bareng enggak gitu ya. Jadi tetap kita berusaha memakai koridor yang memang syariat tentukan, walaupun mungkin salam perjalanan itu yang namanya kita mungkin ya ada kesalahan-kesalahan, tetapi memang itulah pentingnya kenapa butuh pendamping ya ketika khitbah, tidak boleh sendiri karena memang itu untuk sebagai kontrol, karena yang namanya setan, yang namanya sudah kamu mau nggak aku nikahin, ya itu kan setan langsung tuh, langsung rasanya ada saling memiliki. Dia milik aku, dia bakal jadi milik aku. Jadi kayaknya mau ngapa-ngapain tuh oke. Nah, padahal inilah yang kemudian harus sangat hati-hati. Kalau guru saya dulu di pesantren bilang bahwa anak-anak bilangnya gitu ya, kata ustadzah dulu waktu pas di pesantren berpesan kepada kami santri-santrinya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang suci. Jangan sampai dikotori dengan aktivitas-aktivitas yang tidak suci. Nah, jadi aktivitas-aktivitas maksiat. Kenapa? Nanti kesuciannya itu jadi ternodai. Dan saya ingat betul kata-kata itu. Gitu. Dan guru, bahkan ya saking nurutnya saya sama guru saya, sama ustadz saya, itu sampai tanggal pernikahan aja beliau yang menentukan. Antum nikahnya 22 Desember ya, saya sama kayak kelahiran saya. Oh ya siap. Jadi setiap 22 Desember diperingati oleh seluruh ibu. Ya. Dan cukup senang sih kita didampingin ya, karena misalnya ya, Abi pernah cerita ya, misalkan mau telepon kan izin dulu. Jadi kalau abinya mau telepon saya, ada perluan itu izin. Kalau terlalu lama nanti ditegur. Gitu. Itu. Jadi karena khawatirnya obrolannya kemana-mana gitu, yang nggak penting. Ya gitu aja sih. Ya saling mengenalnya lebih dalam ya setelah menikah. Ya pernah ngasih kejutan, bukan kejutan, hadiah ya. Apa sih, buku diary itu ya, yang kayak daun itu. Iya. Ya, tapi jadi ketemu ngasih hadiah, sempet gitu loh. Ya kan, itu sudah diizinkan kan. Ya. Jadi saya masih ingat kalau nggak salah di rumah kakaknya itu, ya saya kan pengen ya ngasih hadiah, apa sih hadiah? Buku Buku judulnya Inspiring Love. Itu kalau saya Astagfirullah. Bukan. Buku bahasa Indonesia tapi judulnya Inspiring Love. Karangan siapa itu ya? Terus itu pakai dibungkus itu. Tapi itu di rumah kakak saya ngasihnya. Jadi dulu ini bapak ini itu dulu waktu pas mau menikah itu membuat kayak sedikit proposal cerita. Ya, judulnya itu Menembus Batas. Iya, Pak. Masih ada tulisannya sampai sekarang. Coba kita cek nanti. Iya. Nah, jadi tulisannya di situ tentang cita-cita dan sampai gaji dan hutang. Jadi nanti kalau menikah, saya punya cicilan segini dengan gaji segini. Itu detail loh, ada. Dan tulisannya teman-teman ya masih ada sampai sekarang saya simpan. Terus saya itu juga punya tulisan. Bukunya masih ada loh, Wi. Masih lupa. Nah, kalau saya membuat tulisan yang penuh dengan karikatur gambar stiker Donald Bebek. Saya suka banget Donald Bebek. Itu judulnya yang pernah tak kasih malam sebelum akad. Itu judulnya kalau abinya menembus batas, kalau saya terbang dengan 2 sayap. Itu kalau jadikan buku kayaknya nggak laku kayaknya. Itu masih ada bukunya, tak simpen. Itu lupa aku. Bukan, jadi kayak nulis. Cita-cita lah, kayak cita-cita. Jadi apa yang saya suka dan tidak suka, harapan. Terus gitu-gitu. tadi saya benar-benar saya belak-belakan ya soalan bagaimana kalau nanti setelah nikah itu akan ada konsekuensi begini, soalan rumah tangga misalnya, soalan ekonomi misalnya. Saya tuh punya cicilan karena ketika itu saya belum tahu soal leasing, belum tahu, benar-benar nggak tahu karena belum ini ya. Akhirnya terlanjur itu dan saya sampaikan ini. Kemudian di tengah perjalanan kan saya ubah akotnya itu. Jadi akotnya pokoknya nyicil sekian kira-kira. Dan waktu berjalan terus, alhamdulillah nikah, dan nikahnya itu juga alot banget lobby dia ke
bukan ke ibu tapi ke kakak gitu loh. Karena kan saya anak terakhir. Anak terakhir, jadi pengennya wah party bro, yo gitu loh. Sementara ibu ya udah pokoknya biasa penghulu apa segala selesai gitu loh. Sementara kakak nggak bisa karena memang jujur ya ini Tadus bin Ima aja. Ini tuh anak tokoh gitu loh, di kampungnya itu anak tokoh segala macam yang kebetulan 2005 bapak meninggal ya. 2005 tuh sudah meninggal, jadi saya melamar ke ibunya gitu loh. Nah, dan ke kakaknya yang pasti, kakak laki-laki. Nah, ketika itu kemudian anak tokoh, anak yang terakhir kok nggak pesta-pesta nggak gitu kan. Apa sih? Nggak seru gitu kan. Ya kalau di sana bukan ajeb-ajeb tapi jazz ya. Buka titik jazz gitu ya. Gitu. Jadi dangdut segala macam. Nah, ini agak alot nih ceritanya. Tapi akhirnya kita mengatakan bahwa karena kan tetangga itu nyumbangnya bukan biasanya kan uang, enggak, Beda tapi itu lah. beras, Desa kan, di sembako, desa. apa di desa kan. Kemudian tenda ya kan, termasuk ada yang menyumbang organ tunggal gitu. Kan mahal tuh organ tunggal ya. Nah, habis itu kan dulu belum ada YN band kan itu kan. Ya, belum ada YN band kan itu kan. Nah, setelah itu kemudian kita mensyaratkan ya, dia mensyaratkan bahwa pokoknya semua akad, prosesi segala macam selesai. Bahkan kita sampai ini ya, ada kursi yang ada gambar, ada ularnya. Ular atau burung? Ini loh. Merpati, kayak elang. Oh, elang. Itu kita tutup, kan itu patung kan. Ya itu untuk apa namanya? Singgasana pengantin dulu. Payung-payungannya itu ular kan. Payung-payungnya ular, tutup semuanya gitu. Ya itulah gitu. Nah, habis itu pernikahan berlangsung dan luar biasa. Saya benar-benar nggak modal. Dasinya itu dasi direktur saya, jasnya itu jas direktur saya. Jadi benar-benar semua meminjam gitu. Habis itu setelah selesai bla bla, kita udah selesai, udah bersih-bersih, barulah itu datang itu. Ya, yang nyanyi-nyanyi itu. Yang penting pokoknya kita kesakralan apa, ini gak ada kaitan gitu, udah menolak sama sekali, nggak mau sama sekali, tapi ya gimana lagi kan. Akhirnya udah selesai. Nah, malam harinya kita udah mulai tuh bisa menyentuh ya, memegangkan gitu kan segala macam. Kita belanja pertama kali ke Mandiraja kan itu kan. Nah, disitulah the best moment yang nggak pernah saya lupakan. Malam pertama kan harusnya itu kan ke hotel. Kalau enggak, itu malam pertama bocor di tengah kuburan. Iya kan? Jadi ceritanya bapak ini itu lupa bawa ganti coba. Jadi lupa bawa ganti. Terus kan gimana coba, masa nggak ada ganti ya di sana. Terus ya udah habis maghrib saya pinjam motor, ya kita keluar ke pasar lah ya, pasar terdekat gitu. Nah di situ nanti kita belanja apalah kebutuhan. Kalau yang mungkin besar-besar nanti coba yang paling butuh apa. Lah kesana nggak bawa ganti kok ya. Gimana itu loh ketinggalan. Nah habis itu kita pinjam motor dan ternyata itulah. Motornya mogok tepat di depan makam tua yang besar, di tengah sawah, tidak ada rumah. Ya Allah, itu malam pertama. Ini bocor sampai kita nyari tambal ban. Iya, jadi gimana gitu ya, agak lama. Jam 9. Sampai dicari-cari ibu saya, pengantinnya kemana? Ternyata di kuburan. Itu malam pertama. Jadi lebih menyeramkan daripada beranak dalam kubur ya. Kalau kita malam pertama di kubur ya, di kuburan ya. Nah itu seperti